Apakah ada rencana buka usaha? Udah lama Pak, sudah lama punya rencana buka usaha. Kapan dia mulai? Itulah masalahnya kata dia. Itulah masalahnya kata dia. Jadi ada keraguan. Kita sudah mulai menghitung rugi. Padahal Allah tak menyuruh kita menghitung rugi. Salah satu ilmu saya sedikit berbeda dengan yang saya terima dari guru saya Ustaz Zulfadli. Kalau Ustaz Zulfadli kan runut itu. Termasuk salah satunya kita hitung mana yang bisa berpotensi untung, mana yang bisa berpotensi rugi. Kalau saya tak peduli, mau untung, mau rugi, nanti digaji. Yang penting luruskan hati kepada Allah. Kalau Rasul sudah sering kita ceritakan, Abdurrahman bin Auf waktu hijrah ke Madinah, dia punya apa? Tidak ada punya apa-apa, sangat miskin. Ditawari istri, tidak mau. Ditawari harta juga tidak mau. Kenapa? Dia miskin bermental kaya. Nah ini yang utama sekali ini. Miskin bermental kaya. Termotivasi dengan ngobi, kita makin percaya diri dengan bisnis yang kita lakukan. Ya, mudah-mudahan ke depan semua para ngobi sukses. Semenjak saya ikut ngobi, saya lebih percaya diri lagi untuk mengembangkan usaha saya. Dan di ngobi juga saya dapat ilmu banyak dari pengusaha sukses. Dan ngobi begitu mengasih motivasi kepada kita untuk lebih sukses lagi. Banyak sekali manfaat yang kami dapatkan, terutama bagi kami pelaku-pelaku atau orang-orang yang baru belajar berbisnis, bisa berkenalan dengan orang-orang yang sudah berpengalaman dan sudah berilmu di bidangnya masing-masing. Nah, bagi kami yang pemula-pemula ini, alhamdulillah sangat bersyukur sekali bisa berada di tempat ini, bertemu kawan-kawan semuanya, tempat kami belajar tersebut dan tempat kami bertukar pikiran, bertanya, dan segala sesuatu yang bisa kami lakukan di sini. Banyak sekali. Lagi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ma min dhabatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Hadirin jamaah Salasa Ngobi, ngobrol bisnis yang ditaja oleh jaringan saudagar Muhammadiyah bekerja sama dengan kita ini punya forum namanya Ngobi, ngobrol bisnis, forum kita bersama, forum para pebisnis muslim di kota Pekanbaru. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita dapat mengistiqomahkan kembali obrolan kita yang insya Allah obrolan yang bermanfaat setelah kita dihantam oleh pandemi. Kita terus bertahan dan bersyukur kita pada sore hari ini hari yang spesial sekali. Karena hari ini kita akan kehadiran seorang narasumber yang luar biasa, yaitu Ustadz Edi Azhar, SAG MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya pandemi ini sudah mulai surut ya nampaknya ya? Alhamdulillah belakangan ini semakin membaik kondisi kita. Mudah-mudahan segala aktivitas kembali sehat seperti sebelumnya. Dan sudah mulai ada prospek-prospek bisnis yang mulai terbuka. Insya Allah. Dan kami perkenalkan bahwa Ustadz Edi Azhar ini adalah owner dari Travel Haji dan Umroh Bimalindo Hajar Aswad Pekanbaru. Wah, ini namanya biro travel yang sudah cukup terkenal ya di Pekanbaru. Insya Allah ini ya bersama dengan kita jaringan saudagar Muhammadiyah, dan mudah-mudahan nanti memberikan penguatan untuk gerakan ekonomi
bagi warga Muslim yang ada di Pekanbaru. Di samping saya juga seorang motivator handal yang selalu setia membersamai kita. Kalau saya seringkali bolos saja. Kalau Ustadz Zulfadli selalu standby. Beliau adalah Ustadz Haji Zulfadli MPDI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Tetap semangat. Semangat terus. Ya, itu yang tidak bisa hilang dari Ustaz Zulfadli. Tetap semangat dalam keadaan apapun dan tetap berbaik sangka dalam kondisi apapun. Insya Allah. Insya Allah. Saya perkenalkan mungkin sedikit, Ustaz Zulfadli adalah owner dari Luxury dan Frozen Furniture. Nah, sekarang tambah ya. Tambah luxury sama luxury furniture and luxury frozen. Iya. Oke, yang penting setiap keadaan ternyata menjadikan kita justru tumbuh, karena sebenarnya setiap keadaan itu tanda cinta Allah kepada kita semuanya. Insya Allah. Amin. Oke. Dan hari ini Ustaz Edi dan Ustaz Zulfadli serta para hadirin sekalian, baik yang ada di streaming Facebook kita, Ngobi, juga kawan-kawan yang ada di ini adalah markas dari Jamaah Ngobi, yaitu Luxury Furniture yang ada di Jalan Kapling Pekanbaru. Street food Maruka ada juga. Ini memang luar biasa. Hari ini kita akan membahas Asia, itu pasti orang tertarik semua. Sebelum mungkin nanti masing-masing dari narasumber akan menyampaikan bagaimana trik-trik dari para narasumber kita, Ustadz Azhar dan mungkin juga Ustadz Zulfadli, tentang bagaimana mencari rizki yang berkah, kemudian halal dan melimpah sesuai dengan bidang masing-masing. Mungkin kita bincang dulu tentang makna rizki lah, Ustaz ya. Kadang-kadang rizki ini orang kan salah sangka ya. Rizki itu sempit kadang-kadang orang melihatnya gitu. Nah, kalau menurut pandangan Ustaz, rizki itu seperti apa? Ustaz Azhar dulu lah. Cara sederhana menerjemahkan rezeki pada menurut anak adalah apapun segala hal positif dan untuk orang banyak itu rezeki. Apapun namanya, mulai dari kesehatan, kesempatan, keberkahan hidup, termasuk keluasan rezeki yang kita sebut dengan harta benda, tentu lebih spesifik, tapi secara umum adalah apapun hal yang manfaat, apapun hal yang sifatnya kebaikan kepada diri kita, kepada orang-orang sekitar kita, untuk kemaslahatan orang banyak, itu rezeki. Jadi rezeki itu ternyata luas ya. Luas sekali. Selama ini orang bilang rezeki itu hanya masalah uang gitu. Masalah uang saja. Maka kalau dia tidak punya uang, dia bersedih lalu sakit. Setelah sakit dia ke rumah sakit harus bayar biaya rumah sakit, kehilangan uang ya. Iya. Ternyata rezeki itu maknanya sangat luas sekali. Dan justru dengan sekedar kesehatan, kita bilang sekedar karena orang menganggap itu kadang-kadang sepele gitu ya. Tapi justru dengan sekedar kesehatan kita bisa mengais banyak rezeki. Insya Allah, betul, sepakat. Itu dasar dari modal untuk mengais rezeki, gitu ya. Sepakat itu. Oke, ke Ustaz Zulfadli sekarang kira-kira tentang rezeki. Dalam pandangan Ustaz Zulfadli, rezeki yang berkah itu rezeki yang seperti apa? Ya. Rezeki itu memang dua. Ada rezeki yang diberkahi, ada rezeki yang dimurkai. Nah, rezeki yang diberkahi, rezeki yang baik. Rezeki yang diberkahi, rezeki yang baik. Yang itu cirinya 4. Yang pertama, apabila kita mendapat rezeki, rezeki itu menenteramkan batin kita. Nah, saya misalnya dapat rezeki istri menyenangkan saya. Nah, itu tandanya berkah itu. Kalau istri ngomelnya banyak, itu boleh jadi perlu perbaikan untuk mendapatkan berkah. Nah, ini. Yang kedua, tanda berkah itu bertambah rezekinya, bertambah kebaikannya. Ya, khairun nas anfa'um linnas. Yang ketiga, bertambah rezekinya, bertambah rasa qanaahnya, rasa syukurnya. Jadi dia merasa cukup dengan rezeki yang ada walaupun sederhana. Nah, yang ada saja dia sudah merasa cukup, apalagi lebih. Dan yang paling penting, di saat dia dapat rezeki, bertambah sadar dan bertambah semangat ibadahnya. Nah, itu tandanya rezeki yang berkah. Sebaliknya rezeki yang dimurkai. Karena
niatnya benar, karena niatnya salah, caranya salah, targetnya salah, akhirnya bagaimana? Dapat dia materi tapi tidak berkah, Tapi tidak dimurkai. Nah, tidak menenteramkan hati. kebalikan dari yang tadi. Banyak tapi hati tidak tenang. Banyak kebaikan tapi tidak bertambah. Ya. Banyak tapi semakin haus. Banyak semakin lalai ibadah. Kalau itu yang terjadi, indikasinya rezekinya dimurkai. Berarti ada yang salah. Luruskan niatnya, luruskan tata caranya, luruskan kesungguhannya, luruskan potensinya, luruskan targetnya apa ini? Reda Allah atau cuma dunia saja, atau yang sementara saja? Saya kira itu. Ya, luar biasa. Inilah dari Ustaz Zulfadli motivasinya yang luar biasa. Ternyata ada rizki yang dimurkai, dan hati-hati banyak orang mendapatkan rizki Ustaz Azhar ya. Bukan berarti Allah sayang pada dia, tapi justru karena Allah sangat murka kepada dia. Istidrak, ya kan? Sebenarnya Allah sedang menyampaikan kemurkaannya kepada dia. Nah, kalau Ustaz Azhar kira-kira, menurut Ustaz, langkah apa sih sebenarnya yang harus ditempuh oleh seorang muslim ketika dia mencari rizki agar mendapatkan rizki yang diridhoi oleh Allah tadi? Baik. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salamun ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Pak Dr. Ustaz Zulfadli, Dr. Abi Yudi yang juga berhadir bersama kita, seluruh hadirin dan pemirsa channel kita ini yang mendengarkan baik secara online maupun offline. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berbicara di ngobi ataupun Selasa ngobi ini agak gugup juga ya. Karena berbicara di hadapan orang-orang yang memang sudah masak ditampuk nih kalau dalam berbisnis. Saya baru mulai itu Pak Dokter, baru mulai belajar akhir 2017. Baru kemarin. Jadi dunia saya dunia pendidikan. Saya lama mengajar. Saya istirahat mengajar, bukan istirahat dalam maknanya total, tapi tidak lagi masuk lokal. Itu akhir 2017. Tapi membuat lokal ya kan? Ya, alhamdulillah. Kemudian saya baru mulai belajar. 2017 itu saya coba-coba mulai beberapa usaha. Tapi yang bertahan sekarang itu 3,5. Yang bertahan 3,5. Jadi dari 7 usaha yang kita coba jalani, pertama ada usaha pakaian ya. Alhamdulillah sekarang jalan, tapi sekarang yang menjalankan adik kandung yang nomor 4. Yang kedua kita buka waktu itu kaplingan tanah. Kita mulai kaplingan tanah. Tapi kaplingan tanah ini kurang berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Berarti kurang ada darahnya di situ. Kurang ada apa namanya? Rezekinya belum di situ. Belum di situ. Kemudian ketiga, ya coba-coba semua nih Pak Dokter. Ketiga, saya coba lagi kemudian usaha Al-Qur'an. Kita punya Al-Qur'an, punya hak cipta sendiri waktu itu. Nama mushafnya adalah Al-Firdaus. Kemudian tidak seperti yang kita harapkan, usaha yang sudah sangat baik ini, tapi tidak semuanya lancar. Kemudian baru kita buka kemudian usaha bernama Abika. Abika itu perlengkapan haji umroh dan oleh-oleh haji. Alhamdulillah ini berjalan dengan baik sampai sekarang. Walaupun kemarin terhenti sebentar dengan pandemi ya. Tidak terhenti, tidak terhenti malah tetap berjalan sampai sekarang. Kemudian kita coba berdua sebetulnya Pak Dokter. Travel haji dan umroh itu kita berdua dengan Pak Apriyadi, beliau direktur utama, saya komisaris di perusahaan. Alhamdulillah mulai tanggal 16 besok insyaallah kita sudah mulai mengumpulkan jamaah untuk kembali berangkat. Masya Allah, membicarakan kembali. Jadi kabar gembira walaupun sekarang travel masih banyak apa namanya wait and see. Kita mencoba mengawali karena selama pandemi kemarin Pak Dokter kita alhamdulillah juga 2 kali berangkat. Jadi selama pandemi itu kita sempat berangkat 2 kali. Saat orang lain tak berangkat kita berangkat 2 kali. Jadi ini kita coba insyaallah tanggal 16 besok kita mulai mengumpulkan jamaah. Mulai memberangkatkan jamaah ya. Insyaallah kita kumpulkan tanggal 16 nanti kita bicarakan dengan jamaah. Nah, Ustaz mungkin sebelum dilanjutkan itu kan begini Ustaz. Ketika orang berusaha, ini kan bedanya antara kita seorang muslim
yang diberikan rambu-rambu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi semua aktivitas kita termasuk dalam bisnis itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Itu tentu berbeda dengan pebisnis yang sekuler saja. Pebisnis yang sekuler yang tentu orientasinya hanya sekedar untung, ya, hanya sekedar untung. Nah, di bisnis yang Ustadz jalankan, ini bagaimana membangun pola supaya di sana ada beriringan antara bisnis dengan sebuah proses penghambaan pengabdian kepada Allah dimulai dari niat dan seterusnya. Baik Pak Dokter, saya ini berbisnis murni coba-coba. Oh itu ya. Murni coba-coba. Makanya banyak yang gagal, banyak yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tapi terinspirasi oleh guru-guru yang hebat, termasuk Ustaz Fadli, termasuk Abi Yudi, termasuk Ustaz Syifullah Imam, Misopa Imam yang menginspirasi kita. Jadi dari beberapa orang kawan-kawan ini kita termotivasi berbuat. Jadi dari seluruh yang kita jalani itu Pak Dokter, dari naik turun jadi dan gagal, ada satu kesimpulan saya Pak Dokter, dan ini saya tulis kemarin di Facebook, kegagalan terbesar penghambat kesuksesan itu dua. Wah, ini penting. Pertama Pak Dokter adalah kurangnya yakin kepada zat yang memberi kesuksesan. Insyaallah. Nah, itu yang Pak Dokter sampaikan tadi, memperuntukkan segalanya untuk Allah itu kurang. Iya. Nah, kalimat sumpah dan janji kita setiap hari itu, Setiap sholat tuh ya. setiap sholat itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu rusak. Persoalan terbesar umat di situ. Jadi ketika dia mau buka usaha, dia tidak yakin Allah memberikan dia yang terbaik. Makanya sekarang kita sering mendengarkan orang, apakah ada rencana buka usaha? Udah lama Pak, sudah lama punya rencana buka usaha. Kapan dimulai? Itulah masalahnya kata dia. Itulah masalahnya kata dia. Jadi ada keraguan. Kita sudah mulai menghitung rugi. Padahal Allah tak menyuruh kita menghitung rugi. Salah satu ilmu saya sedikit berbeda dengan yang saya terima dari guru saya Ustaz Zulfadli. Kalau Ustaz Zulfadli kan runut itu. Termasuk salah satunya kita hitung mana yang bisa berpotensi untung, mana yang bisa berpotensi rugi. Kalau saya tak peduli, mau untung, mau rugi, nanti digaji. Yang penting luruskan hati kepada Allah. Luruskan hati kepada Allah. Yang paling utama itu, yakinkan diri kepada Allah. Pak Dahlan Iskan pernah mengatakan, orang Islam itu lebih panjang doanya daripada yakinnya. Nah, jadi lebih panjang doa kita daripada yakin kita. Padahal yang paling hebat, bukan saya mengecilkan makna doa ini, penting juga. Doa luar biasa, tapi ada yang lebih dahsyat daripada doa menurut Pak Dahlan Iskan dan juga saya jalani, keyakinan kita kepada yang memberikan. Maka ketika kita melangkah dari rumah itu, yang kita bayangkan hanya sukses. Yang kita bayangkan itu hanya dapat. Kita tidak pernah berpikir tak dapat. Orang yang yakin Allah memberikan dua pilihan dalam hidupnya, aslah dan sholah. Aslah itu yang terbaik, sholah itu yang baik. Jadi Allah hanya memberikan yang terbaik dan yang baik. Yang lumayan tak pernah diberi Allah. Kalau yang lumayan tak pernah diberi Allah, apatah lagi yang buruk. Kapan manusia bisa berpersepsi Allah hanya menghadirkan yang terbaik dan yang baik bila hatinya penuh cinta kepada Allah? Masya Allah. Sekarang persoalannya di situ. Hati kita ini bermasalah mencintai Allah. Hati kita ini tak bulat mencintai Allah. Betul, kita ragu kepada Allah. Padahal tidak ada yang bisa memberikan segala-gala ini kecuali tentu adalah Rabbus Samawati wal Ardh. Wah, ini luar biasa nih. Para pemirsa sekalian, barangkali poin yang luar biasa yang disampaikan oleh Ustadz Edi ini saja. Banyak orang ketika memulai sebuah usaha, dia mengedepankan rasionalitas dia. Artinya dia kadang-kadang merasa dirinya lebih berkuasa daripada Allah. Untuk dirinya. Maka kemudian banyak rasionalitas yang kemudian dikedepankan, yang pada akhirnya dia banyak menganalisa, dan proses analisanya biasanya terlalu panjang karena tidak dilandasi dengan keyakinan. Maka kemudian di dalam analisanya dibarengi dengan doanya panjang sekali, tapi tak pernah memulai. Pada akhirnya kita menjadi kalah.
Menjadi kalah karena banyak pihak yang kemudian cepat sekali pergerakannya. Nah, menurut Ustaz Zulfadril lah ini. Ustaz Zulfadril mungkin bisa menjelaskan, boleh kita cepat, tapi kan tentu juga ada perhitungan. Tadi kan teorinya begitu ya. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Ustaz, bagaimana mensinkronkan antara percepatan dengan keyakinan? Iya. Memang dua hal. Pertama memang aspek keyakinan. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Seperti dalil yang sering kita ulang-ulang, seperti diskusi misalnya. Ana inda zanni abdi bi, kata Allah. Saya ini tergantung persangkaan hambaku. Apabila hambaku persangka baik, kuberikan kebaikan itu. Apabila hambaku persangka jelek, kuberikan yang jelek itu. Jadi kita punya keyakinan penuh kepada Ar-Razik yang maha pemberi rezeki. Jadi memang kalau kita sudah punya keyakinan, maka kita cepatkan pertama juga dengan spiritual juga, dengan doa. Yaitu ud'uni wastajib laku. Jadi kita percepat dengan doa. Ya kan? Kita percepat dengan doa. Setelah kita percepat dengan doa, juga kita percepat dengan aktivitas ibadah kita, ketaatan. Mayyattaqillah yaj'alu makhraja wa yarzuqhu min hasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dimudahkan urusannya dan rezekinya tidak terduga. Jadi seperti yang sudah dikatakan tadi, bismillah dia berjalan, yang ada kesuksesan. Jadi kesuksesan itu kadang-kadang tanpa diprediksi, ternyata datangnya dari sini, ternyata datangnya dari sana. Nah, sebagai tambahan yang utama sekali, nah di sini aspek profesional juga sangat menentukan. Nah, kenapa? Karena manusia ini bukan hanya batiniah saja, tapi perlu gerakan. Wa qul i'malu fasayarallahu wa amalukum wa rasulun. Bekerja kalian, kata Allah. Allah akan melihat pekerjaanmu, Rasul akan melihat pekerjaanmu, orang beriman akan melihat pekerjaanmu. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah akan diperoleh oleh seseorang itu melainkan sesuai dengan usahanya. Nah, di sini sangat menentukan sekali bagaimana memang cara dan strategi dia di dalam menghadapi, memulai, mengontrol dan menjalankan usaha itu. Kalau Dan ini saya punya sekali. kalimat begini, bagaimana menurut Anda Ustaz? Semakin cepat kita memulai, semakin cepat kita belajar, dan semakin cepat kita matang. Ya, betul sekali. Memang innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum. Jadi perubahan ini memang dari kita. Kita punya sarana yang bagus, punya Fortuner kayak Saidi. Nah, atau yang lama kayak saya. Cuma pikir-pikirnya panjang. Dia kan bergeraknya lambat. Tapi saya pulangnya jalan kaki, tapi bismillah dia langsung jalan. Dalam perjalanan jumpa sepeda, dia naik sepeda. Dalam perjalanan jumpa motor, dia naik motor. Dalam perjalanan jumpa mobil, naik mobil. Jadi mengawali itu memang utama sekali. Ini yang menarik Ustaz tadi. Ini pemantik ini. Begini, setiap kita itu kan diberikan potensi yang beragam. Ada yang punya potensi lahir dia sudah naik Pajero. Ada yang lahir dia harus naik sepeda motor. Ada yang lahir dia harus merangkak. Ya kan? Potensinya beda-beda gitu. Nah, bagaimana memaknai kondisi kita ketika kita mau memulai sebuah proses usaha gitu ya, dengan kita memiliki potensi yang beragam itu ya. Gimana filosofinya itu Ustaz kira-kira? Semua orang memiliki potensi yang beragam. Ada orang yang diberikan potensi dari awal kaya. Betul. Maka dari kecil dia sudah memiliki Pajero. Ada orang yang memang tidak punya Pajero, tapi otaknya otak Pajero. Ini dia. Ada otaknya otak Pajero. Ada pula orang yang keberaniannya keberanian Pajero. Jadi setiap kekayaan itu sebetulnya hanya beda-beda tipis saja, Ustaz. Kalau menurut Anda beda-beda tipis saja. Memang kalau punya modal dari awal tentu akan lebih cepat berlari. Tapi sebetulnya kekuatan yang paling besar Anda tetap menitik beratkan adalah kepada dua hal, Ustaz. Pertama, selain memang kita yakin kepada yang memberikan kita rezeki, adalah yakinlah dengan potensi yang Allah titipkan kepada diri kita. Di antara yang luar biasa itu adalah otak kita ini. Otak kita ini
Ya 1,2 triliun simpangan, ya kan? 1,2 triliun simpangan. Andaikan otak kita ini dijadikan seutas tali, maka otak manusia itu, kata guru biologi, akan bisa memutari bumi ini sebanyak 600 kali putaran. Iya, insyaallah. Artinya potensi manusia untuk menjadi orang hebat, menjadi orang sukses, menjadi orang kaya itu sangat luar biasa. Jadi bukan masalah modal, bukan masalah kapan dimulai. Yang penting itu adalah yakin kepada Allah, mulai segera. Semakin cepat dimulai, semakin baik dan semakin cepat masa ditampung. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Begitu. Ini motivasi yang luar biasa ya. Ustaz Judi sampai waduh terpesona ya, karena memang yang disampaikan oleh Ustaz Edi tadi memang sesuatu yang menjadi jawaban atas banyaknya kegelisahan kawan-kawan kita yang memulai bisnis, Ustaz. Jadi ketika dia mau memulai bisnis itu, saya cuman punya ini, saya cuman seperti ini gitu. Padahal itu hanya cara Allah memulaikan. Tetapi bagaimana prosesnya itu sebenarnya kan tergantung kita ya, tergantung keyakinan, tergantung bagaimana kita belajar dan sebagainya. Nah, yang pengen saya perdalam begini, Ustaz. Kan setiap usaha walaupun dimulai dari keyakinan, walaupun dimulai dari tadi niatan sudah ikhlas lillahi ta'ala, tapi pada kenyataannya memang kita selalu berhadapan dengan kondisi jatuh dan bangun. Ketika jatuh, itu perasaan kita seringkali, aduh, tidak mungkin gitu kan. Gimana itu Ustaz kira-kira mengatasi hal seperti itu? Terkhusus dalam berbisnis, Ya. kita bisa melihat di samping baginda Rasulullah SAW memang terlatih dari orang miskin bermental kaya. Nah, dan kalau Rasul sudah sering kita ceritakan, Abdurrahman bin Auf waktu hijrah ke Madinah, dia punya apa? Tidak ada punya apa-apa, sangat miskin. Ditawari istri, tidak mau. Ditawari harta juga tidak mau. Kenapa? Dia miskin bermental kaya. Nah, ini yang utama sekali ini. Miskin bermental kaya. Tunjukkan kepada saya di mana pasar. Mental itu maknanya di sana yang terimplementasi dari Abdurrahman bin Auf adalah bagaimana dia kemudian bersedia untuk memulai dari nol. Untuk memang bisnis ini tidak bisa tidak harus berani dengan risiko yang ada, seperti yang Ustaz Edi katakan tadi. Di otaknya adalah kesuksesan. Namun demikian, andaikan itu suatu risiko, dia kan di risiko itu kan tetap mulia. Orang yang belum dapat kan sabar. Orang sabar kan masih surga. Wa jazaa'um bima sabaru jannatan wa harira. Dan masih dekat dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Nah, kalau dia syukur, dia tetap dapat kemudian juga. La in syakartum la azidannakum, akan ditambah-tambah oleh Allah nikmat itu. Jadi persoalannya bukan dapat tidak dapat, tapi proses yang dia lakukan itulah yang menjadi kemuliaan bagi dia. Dan dia dihargai oleh Allah. Nah, itu makanya saya sering mengulang-ulang ayat favorit saya dan moto saya. Pintar pun dia belum tentu jadi orang sukses. Bodoh pun dia belum tentu dia akan gagal. Tapi apabila dia rajin pasti sukses. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh, yang rajin di jalan kami bukakan subul banyak. Menjada wajat. Nah, saya ambil secara ringkas 5 kerajinan yang harus kita punya. Pertama, Iqra. Ringkas ya? Ya, rajin membaca. Banyak ilmu. Kalau banyak ilmu dekat dengan rezeki. Yang kedua, rajin melatih keahlian isamaru. Orang yang punya keahlian dekat dengan rezeki. Yang ketiga, rajin menguatkan fisiknya menjadi pekerja keras. Orang yang bekerja keras dekat dengan rezeki. Lalu rajin beribadah. Orang yang rajin beribadah dekat dengan rezeki. Lalu rajin bersahabat, network, berjamaah. Orang yang suka berjamaah dekat dengan rezeki. Bahkan bisa menguasai rezeki ekonomi secara khusus. Jadi sebenarnya konsep Islam itu sangat luar biasa sekali. Iya, jadi kalau didengar oleh jamaah secara luas, saya pikir ini menjadi wabah yang melampaui corona nih, Ustaz. Nah, jadi Ustaz Edi, boleh enggak saya bilang begini, Ustaz? Kalau kita gagal, itu sebenarnya cara Allah
menjadikan kita pandai. Ya. Sebenarnya Allah mengajarkan kepada kita sesuatu, dan pasti fa inna ma'al usri yusra. Bahkan ditegaskan inna ma'al usri yusra. Boleh nggak kira saya bilang gitu? Jadi setiap orang yang gagal itu sebenarnya bukan gagal sih dalam terminologi kita sebagai seorang muslim. Pahit, sakit, gagal, jatuh, itu sekolahnya Allah. Sekolahnya Allah. Masya Allah. Ya. Jadi itu sekolahnya Allah. Jadi kalau manusia tidak pernah jatuh, maka dia tidak akan pernah mengerti makna bangkit. Yes. Kalau dia tidak pernah sakit, maka dia tidak akan pernah pandai memahami rasa syukurnya sehat, dan begitu seterusnya. Ya. Ada satu hal mungkin Pak Dokter, ini berkaitan dengan yang kita bahas hari ini. Mungkin saya harus menyampaikan, ya karena ini Sambil diminum boleh saja. ya, baik. Kita ini selalu membahas tentang bagaimana kiat. Betul. Kiat meraih. Ya. Tapi jarang kita mengkaji tentang kenapa tidak jadi. Oh, ya. Kenapa gagal? Kenapa tak sampai? Ya. Itu yang jarang kita bahas. Ya kan? Jadi kiat-kiat ini saya tentu malu mengkaji kiat di hadapan para tokoh-tokoh yang sudah masak dalam hal kiat mengiat ya. Jadi saya minta sisi yang berbeda, Pak Dokter. Ya. Ada beberapa hal yang nanti bisa kita rinci, ini poin-poinnya saja. Ya. Yang bisa membuat manusia itu gagal. Tentu sebaliknya, mafhum mukhalafahnya, ini menjadi jembatan paling hebat manusia kalau ingin meraih kesuksesan. Rezekinya berlimpah ruah, tumbuh dan tambah dimanapun berada. Tambah halal dan halal insya-Allah. Jadi selain keyakinan kepada Allah, selain bulat hati mencintai Allah, selain tidak pernah berprasangka buruk kepada Allah, ada yang kedua, menurut saya yang perlu kita evaluasi. Tidak ada harta paling hebat, tidak ada rezeki yang paling dahsyat, yang bisa menghantarkan kita kepada kekayaan, yang bisa menghancurkan apa yang kita punya, sehebat harta itu dimakan oleh kedua orang tua kita. Masya Allah. Jadi saya ingin menghimbau kepada seluruhnya, baik yang mendengarkan ini secara online maupun offline. Jadi banyak orang sekarang ini mencari peluang-peluang rezeki, peluang-peluang bisnis itu pelajarkan seperti yang kita lakukan hari ini. Ya. Tapi kemudian ada kiat-kiat sederhana sebetulnya yang begitu dahsyat dalam kehidupan. Tidak ada orang yang jatuh miskin, jamin kalau orang tuanya makan dengan hartanya. Tidak ada orang yang akan terhambat rezekinya jika orang tuanya itu mendapatkan rezeki yang cukup dari dirinya. Nah, persoalannya Pak Dokter, saya punya pengalaman, makanya saya perlu ceritakan ini. Saya banyak cerita kepada jamaah dan tanya, berapa yang bapak-bapak, saya sebut selalu bapak-bapak, karena kan tanggung jawab terbesar terhadap orang tua ini kan kaum laki-laki. Berapa yang bapak-bapak berikan ke orang tua bapak setiap bulan? Itu 99% tidak ada jawaban. Dengan 99% tak ada jawaban, itulah kita mencari rezeki. Coba Pak Dokter bayangkan. Insyaallah. Jadi bagaimana kita mau membuat usaha maju, perusaknya begitu menganga, lubangnya begitu menganga. Iya. Loss. Jadi ada air mata yang menetes dalam kaya anaknya. Ada air mata yang ada hati yang memuncak dalam hebat anaknya. Jadi saya menghimbau, pastikan kalau anak kita makan, maka pastikan orang tua makan. Kalau istri terima uang, pastikan orang tua terima uang. Kalau tanggal 1 istri terima uang, tanggal 1 orang tua mesti terima uang. Mulailah usaha. Jagung pun dia jual, laris. Masya Allah. Kacang rebus pun dia jual, laris. Tapi syaratnya emak dia ikut makan, ayah dia ikut makan. Asal istri dia terima duit, emaknya terima duit, pasti kaya. Nah, yang mengatakan kaya itu, yang memastikan kaya itu
tentu adalah Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah su'ilan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam an walidayhi, tentang ayah ibunya. Kata Nabi, huma jannatuka. Nabi menyebut bukan huwa, dia, bukan menyebut hiya, dia perempuan, tapi huma, kedua-dua mereka. Huma jannatuka wa naruka. Kedua ayah ibumu itu penjamin syurgamu, penjamin nerakamu. Jadi makna syurga dan neraka itu bukan hanya besok di akhirat, ya? Iya, tidak. Tapi di dunia ini, mau menengok syurganya anak, tengoklah bagaimana kedua orang tuanya. Mau menengok nerakanya anak, maka tengoklah bagaimana cara mereka kepada kedua orang tuanya. Itu di antara selain poin pertama tadi. Oke, Masya Allah. Saya tidak bisa cakap-cakap kalau sudah ngomong orang tua. Memang ini luar biasa ya. Ternyata ketika kita berbisnis itu bukan tentang kita semata, tapi ada Allah, ada orang tua, dan disitulah terbuka pintu-pintu rizki yang halal, yang insya Allah melimpah dan berkah tadi ya. Dan ini barangkali teori yang tidak pernah ada di teori ekonomi konvensional ya. Teori ekonomi apalagi yang memang benar-benar sudah sekuler saja. Tidak ada. Tapi dalam dunia Islam ini betul-betul sesuatu yang sudah valid, sudah teruji, ya. Dan mungkin Ustadz bisa memberikan gambaran Ustadz tentang bagaimana peran orang tua itu. Ya, saya ada mendengar kisah yang luar biasa dari seorang sahabat yang bisa dipercaya, dari sahabatnya yang sudah sadar, lalu dia ceritakan temannya. Temannya seorang gembong perampok. Gembong perampok artinya sangat ditakuti. Lalu cuma dengan orang tuanya dia sangat tidak bisa buat apa-apa, orang tuanya bisa megang telinganya. Itu terkenal sekali. Lalu di akhir dia sadar kembali kepada kebenaran hijrah. Itulah diantara yang menyebabkan dia hijrah. Dia sadar, saya diperintahkan berbakti kepada orang tua, sedangkan saya seorang penjahat, tidak pernah tertangkap. Dan berkeyakinan dia bahwasanya dia tidak tertangkap itu karena diimbangi oleh baktinya kepada orang tua ini. Artinya kan sangat ironis sekali ceritanya ini kan, sangat cerita sekali. Seorang penjahat saja bisa tidak tertangkap karena berbakti kepada orang tuanya. Apalagi orang baik yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi makanya ada sahabat yang memang saya tidak tahu juga kisah anak muda yang sama makan dengan orang tuanya, bahkan dia selalu mengakhir-akhirkan karena takut bagian orang tuanya terambil oleh dia. Betul-betul mencari berkah yang luar biasa. Jadi memang pemahaman spiritual seperti itu memang sebagai seorang mumin yang benar kita harus punya istilahnya energinya energi ilahi itu. Ya kan? Kita memiliki niat yang benar, kita memiliki cara yang benar, kita memiliki potensi yang benar. Yang keempat itu punya energi ilahi. Energi ilahi ini dari amalan-amalan. Man yarham yurham. Siapa yang punya kasih sayang, Allah sayang kepada dia. Sedangkan sayang kepada binatang saja, seorang yang bekas pelacur, hibah hatinya melihat seekor anjing yang kehausan, menjadi penyebab dia mendapatkan husnul khatimah. Apalagi orang tua yang betul-betul keredaannya itu sangat-sangat Allah muliakan. Tidak ada keredaan Allah tanpa keredaan orang tua. Jadi memang saya sebenarnya kalau mendengarkan tadi itu saya agak merinding juga. Saya dengan orang tua gimana ini? Ya, walaupun saya 1 kali sebulan pulang, tapi di sini teringat saya apa yang saya berikan. Paling meninggalkan herbal, paling meninggalkan madu, uang secukupnya. Tapi kadang-kadang sentuhan-sentuhan rasa yang memang menyenangkan hati orang tua ini kadang-kadang bagi kita tidak dapat. Ya kan? Betul. Makanya saya bilang, kami kakak beradik itu 12 orang. Seakan-akan
tidak begitu mampu mengurus 2 orang tua. Tapi orang tua berdua mendidik kami 12 orang ku enteng saja. Saya masih terpikir dahsyatnya memang kemampuan dan energi orang tua ini mendidik kita 12 orang. Sementara kita 12 orang untuk melihat membahagiakan orang tua orang tua sakit, satu, ya. mengurus orang tua sakit. Kadang-kadang kita masih berpikir-pikir, ya kan? Nah, ini memang perlu dibangkitkan kembali gairah spiritual, kasih sayang seperti itu. Saya kira. luar biasa Ustadz Yudi, ini saya tidak bisa ngomong banyak ini kalau sudah orang tua. Bisa Ustadz Yudi mungkin ada sesuatu yang bisa di-share di sini. Silakan Ustadz. Ya. Ya, jadi saya pernah baca buku bisnis gitu. Ternyata jalan bumi ini menjadi hal yang prioritas bagi pebisnis gitu. Padahal jalan-jalan langit ini terbuka dengan amal soleh. Jadi ketika Ustadz Edi bilang sebab kegagalan itu karena kurang yakin pada Allah, saya coba tadi buat analisa ada 7 sebab kegagalan itu. Nah, dari 7 itu ternyata adanya kurang berkah dalam bisnis kita. Karena mungkin kurangnya juga amal soleh kita. Jadi kalau seorang pebisnis dapat untung kan dia ingat dirinya. Yang di sekitar dia mungkin istri dan anak-anaknya. Nah, ternyata rezeki yang ini kaitannya dengan keberkahan itu ketika kita juga bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Ini kan mungkin ilmunya tidak banyak diajarkan di perguruan tinggi. Ya, betul. Di sekolah-sekolah bisnis. Padahal ini hal yang fundamental. Jadi kalau jalan langit itu terbuka, nah kenapa kita gagal berbisnis hari ini? Ya mungkin karena memang kurang berkah dan kurang amal. Termasuk amal kita menjadi asanu amala buat orang tua kita. Zakat kita agak keluarkan, wakaf kita juga enggak bersemangat. Cuman azas keinginan saja yang terus bertambah pada diri kita. Jadinya nafsu ya? Nafsu memperturutkan. Nah, sehingga orang tua pun terabaikan. Padahal ini kan sederhana ilmunya, tapi kalau dilakukan ini luar biasa. Terbuka dia jalan langit tadi, keberkahan tadi. Ternyata kata Ustadz Edi, Buya Zul tadi, rezeki yang berkah itu karena memang ini ada kaitannya dengan orang tua kita. Mau dia jual receh-receh kata orang, mungkin dia jual di kaki 5, mungkin dia jual ya tidak labanya atau dividennya besar, tapi dia sengaja berniat dari keuntungan ini dia akan memberikan yang terbaik buat orang tuanya. Saya kalau udah bab orang tua ini mungkin tak banyak kata-kata kita. Allah hanya menunggu action kita, bukan teori saja. Nah, jadi teman-teman di Juragan Saudagar Muhammadiyah atau di Forum Selasa Ngobi atau UKM, berapapun keuntungan yang kita dapatkan, maka ketaatan kita bukan hanya pada kewajiban pajak misalnya, tapi ada yang jauh lebih wajib, hal yang fundamental yaitu orang tua kita. Nah, ini harus diperiksa. Jadi kalau pebisnis hari ini gagal, mungkin tak baik hubungannya dengan orang tua. Nah, coba kita lihat aplikatif dan implementasinya bagi pebisnis yang kuat. Bagaimana sikap Khairul Tanjung, pebisnis muslim pada orang tuanya? Perlu kita periksa itu. Perlu kita cari tahu juga itu biografi Bob Sadino, walaupun almarhum ya tampilannya yang sebagaimana kita tahu, tapi tolong cari tahu juga bagaimana dengan keluarga. Misalnya Pak Yusuf Angka, bagaimana dengan ibunya? Misalnya Sandiaga Uno yang hari ini ya Menteri Ekonomi Kreatif Pariwisata, bagaimana dengan orang tuanya? Nah, sederhana kan ilmunya, cuman untuk mengimplementasikan dalam kehidupan pebisnis itu mungkin tidak mudah. Kalau pebisnis masuk diskotik mudah aja. Kalau pebisnis masuk karaoke mudah saja.
Kalau dia masuk pub itu mudah, kan itu terkait dengan uang saja. Ya, ya. Tapi hilanglah keberkahan itu, sehingga ada satu titik nanti dia akan kembali. Ya. Dia akan hijrah gitu. Nah, apa yang harus dia perbaiki? Nah, ternyata memang pada orang tua. Ini saya berterima kasih pada narasumber kita hari ini. Saya juga kurang memperhatikan, tapi kita mungkin Tadi ingatkan, sudah Ustaz, buat ya? long list lah, daftar yang panjang. Kebutuhan emak kita apa, kebutuhan ayah kita apa. Jangan kebutuhan kita terus yang kita perturutkan. Itu perlu ditulis itu. Kadang gini, ini sederhana nih. Anak muda ke kampung, ya kan, bawa roti kaleng. Roti kaleng, ya. tuh. Kita kalau mau buat estimasi uang ya, cash flow. Roti kaleng 50.000. Ya. Begitu pulang emaknya kasih beras 1 karung. Macam ya. Macam-macam Ustaz. Ayam kampung. Masya Allah. Itu nggak cocok cash flow-nya. Ya, ya, ya. Cucu dikasih Cucu duit kasih lagi. duit. Saya malu juga tuh. Sedih juga saya. Nah, itu salah satu ngobi itu sebenarnya lagi mengajarkan hal yang fundamental. Ya, Insya Allah. Nah, dari Ustadz, dari Buya Zul dan Buya Edi Azhar. Ini saya hanya berterima kasih dan ini sebagai pengingat saya lah. Kira-kira ke depan kita mesti perhatikan orang-orang terbaik dalam hidup kita ini. Gitu Ustaz. Amin. Wah, luar biasa. Nampaknya Ustaz Mukhlis juga mau menambahkan nih. Silakan Ustaz Mukhlis. Ustaz Mukhlis atau Saiful? Oh, baterai. Baterainya agak aneh ya. Baik, jadi Ustaz Musa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, ini ada bukan menambahkan, pertanyaan gitu. Nah, jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan keyakinan. Banyak sebenarnya sih orang di awal itu udah yakin betul, bisa aja misalnya di usaha, bahkan mungkin kerjasama bisnis sangat yakin, bahkan tidak terpikir risiko. Pokoknya mulai aja investasi sekian, tapi faktanya habis itu di luar ekspektasi gitu. Ya, kan banyak tuh istilahnya mencoba mengembangkan bisnis, tapi dengan bisnis lain akhirnya investasi. Oh, ini udah yakin nih, begini, apalagi pokoknya ya cukup yakin, hakul yakin mungkin bahasanya. Tapi faktanya gagal gitu. Nah, itu bagaimana menyikapi itu satu. Yang kedua, nah kan kita sering mendengar di luar sana atau mungkin tidak juga bahas tadi, bagaimana bermental kaya, mental kaya. Terkadang orang nggak paham seperti apa sih definisinya mental kaya atau bentuk mental kaya itu seperti apa gitu. Nah kan yang orang tahu yang kaya itu mungkin tampil. Ya. Kalau hari ini kita ngelihat orang bawa mobil bagus, kita udah menganggap kaya. Tapi terkadang kan kalau hari ini bagus tuh mudah untuk dapat gitu kan. DP 10 juta udah dapat mobil baru gitu kan. Nah, jadi maksudnya definisi atau bentuk mental kaya itu berarti karena takutnya nanti di luar sana persepsinya mental kaya tuh harus punya dulu, itu baru mental kaya gitu. Mungkin 2 itu aja pertanyaan Pak. Oh iya. Ini pertanyaan yang cukup fundamental juga ya. Pertama, kalau kita sudah yakin, sudah berbuat baik, tapi gagal juga kenyataannya gitu ya. Ini apa maknanya ini Ustaz nih? Apakah memang sebenarnya Allah tidak menghendaki kita berhasil? Wah, ini mungkin maksudnya tegasnya begitu Ustaz ya. Silakan Ustaz Edi dulu lah. Pertama tentang proses kita bekerja sama dengan orang. Jadi kadang-kadang ada orang yang kita yakin ini insya Allah jujur, tapi dalam prosesnya tidak jujur, akhirnya kena. Ada orang yang sudah kita habis-habisan, rupanya salah penilaian, akhirnya bangkrut. Saya termasuk orang yang selalu menilai Pak Mukhlis, seluruh apa yang terjadi ini baik-baik saja. Dia kan rugi sesaat saja itu. Orang kalau punya amalan khusus, kalau saya meyakini, kalaupun dia tidak akan untung, paling tidak Allah pulangkan modal dia. Jadi tidak pernah rugi. Jadi selain, karena ini sekolah Allah. Silabus dan kurikulumnya kita kan tidak ngerti. Masya Allah. Nah, silabus dan kurikulumnya kita tidak ngerti. Saya mendapatkan ilmu ini dulu salah satunya dari Bang Ibnu Mas'ud Muhibbah.
travel haji umroh muhibbah. Ya. Jadi ketika 2013 itu kita mengalami musibah yang lumayan besar. Ya. 176 jamaah kita tidak berangkat. Kita tertipu oleh salah satu travel di Jakarta. Jadi 176 itu Pak Dokter duitnya 3,9 miliar. Sedangkan gaji saya di Asofa waktu itu lebih kurang 700-an ribu. Nah, jadi ketika jemaah tidak berangkat, yang terpikir oleh kami berempat adalah bagaimana cara memberangkatkan jemaah sebanyak 176 orang. Ya. Terjuallah rumah, terjuallah waktu itu mobil dulu, akhirnya rumah. Tapi 2013 itu bagaimana cara kita memulangkan modal itu? Saya terakhir hanya punya uang itu 700.600. Saya izin mohon maaf menceritakan ini, Pak Dokter. Saya terakhir hanya punya uang 700.600. Saya balik kampung itu ketika mau menjual mobil. Jadi mobil sudah mau jual, rumah sudah ada orang yang mau membeli. Uang terakhir hanya tinggal 700.600. Saya sampaikan kepada emak, ini uang saya terakhir, Mak. Tidak ada lagi uang lain selain ini. Maka mohon terima uang nih. Saya kasih ke emak 700. Ketika itu emak nolak. Karena kalau anak susah, orang tua lebih susah. Tapi kalau orang tua susah, belum tentu anak merasa susah. Ya. Nah, itu harus dipahami. Jadi mak tak terima duit, saya sampaikan, mak kalau tak mau terima duit nih, maka masalah ini tak selesai. Nah, saya sampai ke yakin seperti itu. Jadi kalau mak tak mau terima duit, maka masalah ini tak selesai. Maka mak harus terima duit itu. Maka kemudian dengan berat hati mak terima duit 700.000 itu, saya balik ke Pekanbaru dengan uang 1.600. Malam itu saya nyampe di Pekanbaru sudah mau isya, rupanya isya ada pengajian. Saya hadir ke musola, uang 1.600, orang kan tidak percaya kalau Ustaz hanya sedekah 1.600 ya. Yang 1.600 itu Dr. Yudi saya masukkan dalam celengan anbakul jalan itu. Maka saya sudah habis uang, tidak ada uang 1 sen pun juga. Terakhir datanglah salah satu pengurus memberikan kepada saya amprah untuk menulis daftar donatur pembangunan kamar kecil belakang. Saya orang pertama yang diminta mengisi. Saya bilang, ya Allah, hamba mulai hidup hamba ini dari berhutang kepadamu. Jadi saya berhutang kepada Allahnya. Jadi saya tulis itu Edi Azhar 150.000 BB. Jadi kemudian beberapa hari kemudian saya harus menjual mobil, kemudian menyusul menjual rumah. Itu kejadian bulan Maret 2013, tapi di penghujung 2013 yang Allah ganti Pak Dokter, pertama rumah yang tipe 40 Allah ganti tipe 100. Itu rumah kita beli 562 juta. Kemudian tahun itu juga saya suami istri diberangkatkan Allah naik haji. Yang ketiga juga, kemudian kami beli mobil cash. Jadi mobil ras itu cash, Dokter. Nah, saya beli 200-an juta. Dan itu tidak disangka-sangka sebelumnya. Tidak pernah disangka sebelumnya. Kemudian mobil sudah, rumah sudah, haji sudah. Satu lagi saya lupa, waktu itu ada juga entah tanah entah apa, waktu itu ada 4 yang Allah beri di tahun yang sama 2013 itu. Kemudian disitulah saya melihat, saya hitung-hitung ini angkanya lebih angka 1 miliar rupiah dalam waktu yang hanya lebih kurang 9 bulan. Jadi rupanya kalimat innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun itu kalau kita memahaminya bukan teoritis tapi praktis, dan bagi Allah itu lebih mudah daripada kita membalikkan telapak tangan kita, bahkan kita mengedipkan mata kita. Kalau kita yakin akan itu saja kita lakukan, maka percayalah sesuatu yang tidak masuk akal akan terjadi, bahkan bangkrut sekalipun Allah pasti pulangkan modal kita. Pasti itu. Yang penting jaga. Itu betul. Barangkali kadang-kadang keyakinan kita yang memang belum bulat seutuhnya. Kalau kita baca ayat surah At-Taubah ayat 111 ya. Innallaha astara minal mu'minin amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Ya. Siapa yang dibeli itu orang yang yujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Ya. Dan
ketika dia berjuang itu fayak ketulun wayuk ketalun. Apakah dia terbunuh atau membunuh? Maknanya kan apakah dalam kondisi dia ketika berjuang itu berhasil dalam konteks pemahaman kita atau gagal dalam pemahaman kita, tapi bagi Allah sukses ternyata karena Allah sudah membeli. Ya. Jadi ada buku Dr. Safi Antonio. Ya. Judulnya Sukses Besar dengan Intervensi Allah. Nah ini dari judul saja dasar kan, sukses besar dengan intervensi Allah. Lalu saya baca buku itu, padahal belinya di bandara. Ada orang membaca di depan saya. Ini dasar buku ini. Kok bagus ya? Lalu saya tanya beli di mana? Di lobi. Saya kejar ke sana. Izin. Begitu saya sukanya nengok. Setelah saya baca, ternyata kesimpulannya apa? Orang pasti sukses apabila bersama Allah. Pasti kan? Caranya pertama kenali Allah. Misalnya dalam masalah rezeki ar-razik. Kenal enggak dengan Allah? Lalu yang kedua, dekati Allah. Ya kan? Kalau sudah dekat, cari kasih sayang. Cinta Allah itu cari. Kalau sudah cinta, tinggal minta. Udu'uni minta apa? Minta mobil, minta Pajero. Ya kan? Nah, lalu setelah diminta, Anda kan punya persoalan, cepat ngadu sama Allah. Wasta'inu bis-sabri was-sabar. Cepat ngadu. Ya kan? Pasti. Lalu di akhir itu jangan pernah meninggalkan Allah dalam semua urusan. Di awal, di tengah, maupun di akhir. Ujungnya pasti sukses. Ini yang pertama, sukses besar dengan intervensi Allah. Lalu saya ingat juga Dr. Safi Antonio mengajarkan berdoa itu cobalah pede sedikit katanya. Ya Allah, tahun depan berikan kemampuan kepada saya untuk bisa memberikan zakat, bahkan zakat yang banyak. Dia miskin tapi mentalnya kok kaya. Alasannya apa? Kalau ya Allah berikanlah aku ini, berikanlah aku itu, dia mengemis. Ya, mengemis berarti dia mendoakan dirinya miskin. Tapi kalau bermental kaya, ya Allah berikan kemampuan buat saya untuk berbagi, untuk memberi, untuk berzakat. Kalau berzakat berarti dia mendoakan dirinya adalah orang kaya. Nah, itu istilahnya orang miskin bermental kaya, sebagaimana Abdurrahman bin Auf tadi. Lalu orang miskin biasanya suka, bahkan orang kaya, orang miskin, kalau mentalnya miskin tukang habiskan. Dia menikmati sampai habis. Dia beli sampai habis, dia stok sampai habis. Kalau habis masanya dia tidak punya, tinggal miskin. Ternyata negara-negara yang memang ekonominya bagus, dia bermental kaya, senangnya apa? Dia bikin, dia jual. Dia bikin, dia pasarkan. Dia bikin, dia jual. Artinya apa? Kalau dia punya sesuatu yang terbayang bagi dia, bagaimana menjualnya, bagaimana membikinnya. Sehingga betul-betul memang dari penjualan dan bikinannya tadi dia menjadi kaya. Beda dengan yang bermental miskin, menghabiskan terus, diambil, dihabiskan, diambil, dihabiskan. Nah, itulah secara mayoritas masyarakat kita di Indonesia ini banyak yang tukang habiskan. Negara kaya akhirnya miskin. Sementara negara miskin dia datang ke Indonesia kaya. Kenapa? Karena dia mengolah, bikin, jual. Bahkan Singapura itu tidak punya apa-apa, cuma punya stempel saja, hanya jual stempel. Pabriknya di Bandung, levisnya di Bandung, tapi made in Singapura. Padahal dia punya stempel. Biayanya 200, jualnya 400. Hanya ini aja. Jadi memang mentalitas bisnis dan mentalitas kaya itu memang harus kita miliki sebagaimana Rasul dan para sahabat contohkan. Luar biasa para sahabat Ngobi yang hari ini bisa bersama dengan kita. Hari ini pasti Anda merasakan memiliki hari yang spesial ketika banyak mendengarkan materi-materi dari kedua ustadz kita. Banyak pencerahan
banyak sesuatu yang mengantarkan kita pada sebuah kesadaran ternyata bisnis itu bukan sekedar milik kita. Bahkan keberhasilan itu tidak tergantung pada kekuatan otot kita, tapi keberhasilan itu ada usaha di sana, tapi yang menentukan sebenarnya adalah Allah SWT. Dan Allah ridho kepada bisnis dan usaha kita ketika kita membersamakan orang tua kita. Allah sering menyebutkan kepada kita sekalian, anis kurli waliwa lidayah, bersyukurlah kepadaku. Tapi juga disandingkan dengan kedua orang tuamu. Sehingga kalau kita bersyukur hanya kepada Allah saja, tidak dengan orang tua, maka Allah tidak ridho. Semoga ini jalan-jalan oleh Ustaz Jody disampaikan tadi, ini jalan kesuksesan dari langit, yang insya Allah Allah akan memberkahi kita semuanya. Sore hari ini masing-masing bisa kita ambil hikmahnya, tapi tidak sekedar untuk mengisi kepala kita, tapi harus menjadi refleksi setiap usaha dan upaya kita untuk melanjutkan dan memperjuangkan bisnis kita tetap ada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga, oke. Meminta waktu sedikit. Boleh, silakan kita closing Jadi statement ya. mengingat waktu kita terbatas, saya ingin menyampaikan poin dengan singkat. Boleh, Dengan boleh, singkat, insya Allah. silakan. Jadi Closing pertama tadi, untuk sukses itu, untuk kaya itu perlu keyakinan kepada Allah. Sudah kita bahas. Oke, ya. Yang kedua, pastikan harta terbaik kita dimakan oleh orang tua kita. Oke. Yang ketiga, ini paling penting juga Pak Dokter. Salah satu cara memancing rezekinya Allah adalah pastikan anak-anak kita sekolah di tempat-tempat terbaik. Masya Allah. Ya. Karena bila anak sekolah di tempat-tempat terbaik, apalagi juga mencari ilmunya Allah, insya Allah kalau bisa anak kita ke kampus tuh pakai pesawat, pulangnya pakai pesawat. Nah, makanya insya Allah rezeki orang tuanya mainnya pesawat-pesawatan, insya Allah. Tapi saya belum sempat membahas pada pertemuan kali ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, pastikan juga tidak ada harta yang paling baik kecuali harta itu sampai ke tanah sucinya Allah. Nah, jadi harta itu sampai ke tanah sucinya Allah. Jadi kita ke tanah suci itu kalau bisa minimal berimbang dengan kita misalnya ke Sumatera Barat. Ya. Kita bisa berulang-ulang ke Sumatera Barat, tapi kita jarang ke tanah suci. Jadi paling tidak kita ke tanah suci itu sekali setahun. Ada motivasi ya? Ada motivasi. Oke. Jadi setiap tahun kita ke tanah suci. Insya Allah seluruh harta yang dibawa ke tanah suci, insya Allah Allah kayakan. Kemudian yang perlu juga kita ingat adalah jangan pernah menghancurkan harta kita. Apa cara menghancurkan harta kita yang paling dahsyat? Menzalimi orang lain dan tidak menunaikan hak orang lain. Nah, ini perlu pembahasan khusus nih Pak Dokter. Ya. Jadi ini mungkin bilang juga iya, jadi ya. Ada jadi ini sebab ini banyak kadang-kadang orang berlaku zalim kepada karyawan, termasuk mohon maaf kepada seluruh kawan-kawan dimanapun berada dalam hal membayarkan hak orang lain. Jadi membayarkan hak orang lain ini jangan pernah menzalimi, jangan pernah menahan-nahan. Maka Allah insya Allah melancarkan rezeki kita. Ya. Nah, jadi hal-hal macam itu insya Allah akan mengundang rezeki yang sebenarnya. Oke, amin. Lebih luas nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ini merupakan tema yang menarik untuk tema berikutnya. Ustaz Zulfadli mungkin 2-3 kalimat closing statement silakan. Ya, alhamdulillah sebenarnya Allah itu Maha Adil, memberikan potensi dasar sebenarnya sama, yaitu akal, hati dan fisik. Oke, ya. Nah, lalu kenapa hasilnya berbeda? Ya. Nah, kenapa Ustaz Edi mobilnya Pajero? Saya Pajero juga walaupun Pajero lama. Kenapa hasilnya berbeda? Secara keyakinan sebagaimana yang kita kan Ustaz Edi. Tapi secara profesional, bagaimana kita bisa lebih melatih hati kita, melatih kemampuan intelektual kita, dan melatih fisik kita. Nah, semakin rajin kita melatihnya, maka akan semakin dia mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi memang hidup itu pilihan, terbaik di atas rata-rata atau biasa saja. Saya kira itu. Luar biasa. Hidup itu adalah pilihan yang
yang terbaik atau kita di atas rata-rata atau biasa-biasa saja. Seorang muslim, seorang mukmin pasti dia memilih yang terbaik karena itu tanda dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat Salasa Ngobi yang berbahagia dimanapun Anda berada, hari ini hari yang spesial, hari yang luar biasa, banyak pencerahan dari kedua ustadz kita. Kita ucapkan terima kasih pada Ustadz Teddy. Terima kasih pada Ustadz Zulfadri. Terima kasih pada seluruh tim